Assalamualaikum Bala Muda. Bala Muda hari ini di Ngopi Ngobrol Perkara Islami bareng sama Nahya. Kita bakal ngobrolin tentang topik yang bisa dibilang relate banget nih sama Bala Muda. Dan kita bakal ngobrolin topik spesial ini bareng sama bintang tamu spesial kita. Boleh tolong perkenalkan Kak, nama kakak dan jurusan. Oke, perkenalkan Bala Muda, aku Salsabila dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 2. Aku dari LDK Syahid FTCOM. Makanya? Halo Bala Muda, kenalin aku Raisa dari program studi jurnalistik semester 2 dari organisasi LDK Syahid FTCOM. Nah, kan kakak-kakak yang cantik ini udah meluangkan waktunya ya buat berbincang-bincang tentang topik spesial yang mau kita omongin sama Bala Muda nih. Nah, topiknya itu kita bakal ngomongin tentang jodoh adalah maut. Kalau yang itu ipar adalah maut, kita ngomongin jodoh adalah maut. Nah, tapi kalau misalkan dari kakak Bila dulu nih, menurut kakak tuh jodoh dan ajal tuh apa sih Kak maksudnya secara definisi aja? Oke, jadi jodoh itu adalah seseorang yang nantinya ya nikah sama kita, pasangan kita yang udah ditetapkan juga sama Allah nih, siapa nih pasangan kita, kapan kita ketemu dan di mana. Terus kalau misalnya ajal, ya tentu ajal itu adalah waktu yang ditetapkan Allah, kapan kematian seseorang ini dapat tiba gitu, itu sih. Oke, kalau misalkan dari Kakak Raisa? Untuk jodoh dan ajal sendiri itu kan sebenarnya takdir Allah yang keduanya berhubungan ya. Ya. Dan memang takdir yang kita gak bisa tahu kapan datangnya. Kalau untuk jodoh sendiri, benar kata Gila, jodoh adalah ya kayak cerminan diri kita yang Allah kasih ke kita dan untuk kita sebagai ibadah selamanya gitu, sebagai teman hidup kita lah ya. Dan kalau misalnya ajal sendiri itu adalah batas waktu dari kematian yang datang kepada kita. Kalau jodoh itu cerminan, aku setuju banget sih, karena memang kan banyak banget juga orang yang bilang kalau misalkan pasangan tuh sebenarnya cerminan diri, ya kan. Nah, ya cuma aku penasaran nih, dan aku yakin juga Bala Muda banyak banget yang kepikiran kayak gini. Tapi kakak pernah nggak sih kepikiran kayak kira-kira jodohnya aku siapa ya, kayak gitu. Terus habis itu juga kalau kakak sendiri tuh punya nggak sih tipe-tipe pengen punya jodoh yang kayak gimana gitu? Kalau dari Kak Bila gimana? Aku tentu ada lah ya kepikiran. Jadi jodoh aku ya gimana, kriterianya yang kayak gimana, pasti pernah kepikiran. Terus kayak lebih tua atau lebih muda nih, atau gimana lah nantinya. Tentu aku punya, dan setiap orang pasti punya pilihannya tertentu, punya kriterianya masing-masing. Dan gak apa-apa sih untuk punya kriteria seperti itu, asalkan memang bukan sebatas hal-hal duniawi aja, tapi menyangkut akhirat juga kita perlu ada bahasanya, punya tipenya, tapi dalam maksud dari secara agama tuh baik gitu. Ya aku setuju sih, karena memang kita boleh punya tipe yang ya gimananya Bala Muda, tapi yang paling penting itu bisa ngebekalin buat nanti berumah tangga bareng-bareng kan secara agamanya. Apalagi kalau misalkan buat cewek-cewek nih, cowok-cowoknya juga harus ada nih tipe-tipe kriterianya yang agamis gitu. Tapi kalau dari Kak Bila gimana? Kak Raisa. Iya. Kalau dari aku sendiri, kriteria pasti ada banget ya. Pasti semua orang pengen banget. Masa kita mau dapet jodoh yang asal-asalan, yang buruk, yang kita jadi ya masa semasa hidup kita sama orang kayak gitu ya. Dan tapi kadang suka ada orang-orang yang beranggapan bahwa mereka itu mau memperbaiki diri untuk dapat jodoh yang sesuai dengan kriteria dia gitu. Tapi menurut aku kadang tuh orang-orang mengambil persepsi ini tuh salah. Jadi orang-orang meniatkan memperbaiki diri dia itu untuk mendapatkan jodoh yang sesuai. Tapi sebenarnya itu tuh kalau kita lihat jatuhnya jadi kayak jadi ngerendahin diri kita. Karena niat kita itu untuk dapetin jodoh yang sesuai kriteria kita.
jodoh yang bahkan udah ada sesuai orangnya gitu, yang orangnya maunya yang dia, tapi padahal kita belum tahu si jodoh itu beneran gak bakal jadi jodoh kita ke depannya. Dan kita juga gak tahu yang bakal datang nanti jodoh atau maut, karena sebenarnya niat kita memperbaiki diri itu harusnya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan sebagai ini juga cara kita untuk dapat lebih ya mendekatkan diri kepada Allah ya, yang pastinya. Jadi untuk mendapatkan berkahnya dari Allah juga, karena sia-sia juga kalau misalnya kita memperbaiki diri tapi nggak dapat berkah darinya. Jadi misalnya kita udah memperbaiki diri, nggak dapat berkah darinya, terus tiba-tiba yang datang malah ajal, gimana? Kan sakit banget ya, nggak enak banget, dan di akhirat kita malah jadi ya tersiksa sendiri, dan kita nggak tahu nanti ada nolongin atau enggak. Iya, aku juga setuju sih. Kebanyakan juga sih asumsi orang-orang sekarang tuh, aku juga sering banget dengar, bahkan kayak teman-teman aku atau misalkan ya orang-orang di lingkungan aku gitu, banyak juga tuh yang bilang kalau misalkan kita tuh harus memperbaiki diri kita biar kita bisa dapetin jodoh yang baik juga. Dan orang tuh malah jadi menghiraukan, kenapa nggak memperbaiki diri kita untuk kita di akhirat nanti. Ya kan, maksudnya nanti kalau misalkan kita udah berkeluarga pun gak akan selamanya bareng-bareng, karena kematian itu pasti, tapi itu sesuatu yang ditakuti banget sama bala muda. Makanya memperbaiki diri itu penting juga untuk mencari jodoh yang baik gitu. Tapi kita nggak boleh lupa kalau misalkan kita juga punya kayak yang harus dibekali untuk di akhirat nanti gitu. Nah, ada lagi nih yang nggak lagi sih, tapi emang kayaknya dari dulu ya, apalagi anak-anak Gen Z itu kan, kakak pasti main TikTok dong, aku selalu main TikTok juga. Di TikTok tuh banyak banget orang-orang yang ngasih standar cowok yang baik tuh kayak gini, cowok yang baik tuh kayak gini gitu. Nah, kalau menurut kakak nih, kalau menurut Kabila dan Kak Raisa, sebenarnya tuh suatu hal yang gak apa-apa gak sih kita menetapkan standar cowok yang baik tuh berdasarkan standar TikTok gitu? Kalau dari Kabila dulu gimana? Sebenarnya di TikTok ini banyak orang yang mengatakan itu tadi standarnya yang kayak gini nih, standarnya kayak gini. Jadi masing-masing orang punya pendapatnya masing-masing. Cuma kalau misalnya dilihat kebanyakan tuh standar di TikTok tuh kayak emang itu bare minimum yang seharusnya itu tuh emang ada, bukan sebatas lebih dari seharusnya. Maksudnya kayak misalnya sholat 5 waktu, terus taat dan patuh kepada orang tua, seharusnya kan itu memang pada dasarnya memang harus gitu kan. Jadi nggak seharusnya standar seperti itu yang kita jadikan patokan buat nentuin nanti tipe kita yang kayak gimana, jodoh kita yang kayak gimana gitu sih. Terus juga standar-standar yang hanya berkaitan dengan duniawi aja, bukan hanya duniawi, tapi kita juga harus pada akhirat juga, kita juga mementingkan akhiratnya juga. Jadi sebenarnya gak salah sih kalau misalnya emang itu baik ya, standar duniawi itu baik, cuma kita juga barengin sama standar yang dimana itu bisa membawa kita juga baik di akhirat nanti. Betul, bukan standarnya yang ngebuka buat motor, jok kaki, itu bukan yang kayak gitu ya. Tapi standarnya tuh bare minimumnya ya sholat 5 waktu, itu udah kewajiban sih, gak cowok gak cewek, itu bare minimum banget buat jadi tiang agama juga gitu. Tapi kalau misalkan dari Kak Raisa gimana? Kalau dari aku untuk tipe-tipe ya? Iya. Tipe-tipe itu sebenarnya aku kan sering main di TikTok ya. Terus kadang suka lihat orang tuh masang video mau tipe-tipenya yang kayak gini. Tapi pas buka komentar itu orang-orang kayak nyesel ngikutin tipe-tipe yang ada di TikTok, karena kita jadi overthinking. Bahkan yang ada yang bilang udah punya pacar dan mereka maksain ke pacar mereka buat ikutin tipe-tipe yang orang-orang di TikTok, sedangkan diri kita nggak bisa maksain yang seharusnya bukan diri kita gitu. Dan jatuhnya malah jadi toksik gitu ya. Iya lagi, bener, aku sepakat banget sih sama itu, karena memang kalau misalkan kita lihat TikTok sendiri tuh emang kebanyakan tuh standarnya untuk laki-laki sih, yang dimana sebenarnya tuh aku juga mikirnya
itu suatu standar yang baik. Tapi ya itu bener juga kata kakak tadi, tapi kalau misalnya kita maksain buat pasangan kita kayak gitu kan jadinya toksik ya kayak gitu. Buat pasangan nanti kalau udah nikah tapi bala muda bukan pacar, boleh ya? Boleh. Nah kak, kalau sekarang ini di era Gen Z dan juga mungkin milenial ada yang ngerasain juga kan ya, sekarang tuh ada loh beberapa perempuan-perempuan di luar sana, mungkin karena faktor entah itu trauma masa lalunya atau trauma masa kecilnya gitu yang kita nggak tahu, itu tuh sampai ada yang punya pikiran gak mau nikah gitu. Karena kan kita juga tahu gitu, maksudnya di media luar situ tuh banyak juga informasi-informasi tentang banyak rumah tangga yang nggak berjalan sebaik itu gitu. Adalah kasus kekerasan segala macam yang nggak diinginkan. Nah, dari pendapat Kabila nih, menurut Kabila tuh gimana sih tanggapannya ngelihat perempuan-perempuan itu yang sampai nggak mau nikah jadinya gara-gara takut gitu sama hal kayak gitu? Oke, untuk perempuan gitu ya yang nggak mau nikah karena banyak faktor yang menyebabkan mereka takut akan kedepannya kayak gimana. Sebenarnya itu yang dipikirin dia mungkin memang dia baik, maksudnya karena menyangkut kehidupan selanjutnya bagaimana gitu ya. Cuma kita kan sebagai manusia udah diberi akal, kita sudah seharusnya tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita seharusnya terus mencari jalan keluarnya gimana, terus berdoa supaya dimudahkan segalanya, karena hal-hal faktor tadi itu kan belum bisa jadi itu tidak terjadi. Kita bisa terus berdoa supaya hal-hal itu nggak akan kejadian ke kita. Mungkin lebih ke dari diri kitanya dulu. Kita mungkin suzon juga ya sama Allah gimana nantinya. Betul. Kayak berserah diri, yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik. Kita kayak pasrah, tapi kita juga ikhtiar dengan doa juga gitu, dibarengin doa. Mungkin kalau misalkan di bahasa Gen Z-nya tuh manifesting kali ya, daripada kita tenggelam di rasa takut nih nanti kalau misalkan udah berumah tangga kejadian hal yang enggak, mendingan positive thinking aja, husnuzon aja sama Allah, banyak beribadah. Karena sebenarnya kalau menurut aku pribadi, manifesting tuh kata lainnya adalah doa. Iya kan? Nah, mendingan daripada kita overthinking, mending kita manifesting aja yang baik-baik gitu. Jadi kalau dari Kak Raisa gimana nih? Aku setuju dengan pendapat Bila tadi ya, dan yang tadi Kak udah sampaikan juga. Emang kembali ke diri kita sendiri, emang karena kan diri kita itu yang atur diri kita sendiri. Kita nggak bisa minta tolong orang, maksa-maksa. Mungkin orang bisa bantu kita, tapi nggak bisa sampai merubah diri kita. Karena ya jatuhnya akhir-akhirnya juga diri kita sendiri yang harus ngatasin itu kan. Dan tadi kakak juga sempat bilang kalau mungkin lebih mengarah ke manifesting ya. Nah itu juga sesuai banget karena kalian pernah dengar gak kalau misalnya ada kata-kata yang Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Iya, aku sering dengar. Ya, jadi sesuai kita misalnya berharap kalau misalnya kita nikah kita bakal jadi ada KDRT atau misalnya hal-hal buruk lainnya, dan itu mungkin aja bisa kejadian kalau kita berharap kayak gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau kita berharap dan kita diberi kasih sayang yang banyak sama pasangan kita, suami pas nikah, terus kita pokoknya dibikin ya kita nyaman lah di rumah tangga itu, ya itu yang bakal Allah kasih ke kita. Iya sih, aku juga setuju sih. Jadi kayak daripada kita mikirin hal-hal yang kita nggak bisa kendaliin gitu loh, kayak contohnya masa depan. Kayaknya juga aku tapi lupa lagi ini sempat disebutin di mana kalau misalkan ya kita nggak bisa melihat masa depan kan, yang tahu masa depan cuma Allah. Jadi yang cuma bisa kita lakuin adalah ngendaliinnya lewat berdoa gitu bala muda. Jadi ya nggak usah di overthinkingin banget, nggak usah ditakutin banget juga hal-hal kayak gitu tuh. Yang penting kita banyak-banyak berdoa aja, karena kan memang ada. Tadi kakak percaya gak kata-kata takdir tuh bisa dirubah? Percaya karena Iya ada kan? takdir malak sama mualaf dan ya, yang bisa dirubah sama ya. Jadi rubahnya kan lewat berdoa ya. Jadi kayak gitu bala muda. Mungkin kalau misalnya ada bala muda yang masih ngerasa takut nih kayak gitu-gitu, kakak-kakaknya tadi udah ngasih tips kalau misalkan cara yang terbaik adalah lewat doa. kayak Dan- gitu. Dan apa kak? Dan satu lagi juga perlu kita ingat ya,
dan perlu kita tanemin juga kalau kita mau cari jodoh atau teman kita susah untuk nikah, takut ke depannya gimana. Kita tuh ingat dengan surat di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 26. Di situ Allah udah ngasih kalau ya sebagai potongan ayat aja, kalau wanita baik itu untuk laki-laki yang baik juga, dan laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk juga. Jadi ya memang baik lagi sih, kita harus terus memperbaiki diri ya. Benar. Jadi gak usah overthinking dulu, nggak usah nyerah dulu ya, karena semuanya itu bisa dirubah lewat ibadahnya bala muda kayak gitu. Nah, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih tentang seputar jodoh adalah maut. Kalau misalkan menurut kakak sendiri nih, kira-kira gimana sih kesan kakak abis ngobrol di ngopi ngobrol perkara Islami ini? Kalau dari Kabila dulu deh, gimana? Kesannya senang ya bisa diundang di sini, juga bersyukur karena bisa sharing juga perihal soal ini yang dimana ini banyak anak muda yang udah mikirin juga sih. Iya, kayak aku mikirin. ya kan, kita semua mikir kayaknya. Jadi senang, bersyukur. Terus ini juga pertama kali aku diundang sebagai narasumber, jadi terima kasih juga untuk RDK FM. Kalau Kak Raisa gimana kesannya? Aku yang pasti seneng ya sama semua orang, karena aku juga sama kayak Bila, baru ini first time banget jadi narasumber, dan apalagi angkat topiknya yang wow sebenarnya agak Wah ya. wah. Ada sebenarnya apa ya, kita underage tapi Iya. kita maksudnya sharing-sharing Iya, aja. betul. Karena ya sebagai persiapan untuk kita ke depannya. Betul. Sepakat. Yang sebenarnya kalau misalnya kita nggak mempersiapkan kan, masa kita ke depannya nggak mau ada persiapan gitu ya. Nanti malah pas kita merealisasikannya, kita malah nggak sesuai, malah keluar dari syariat Islam. Betul sih, bener banget. Itu makanya penting banget edukasi ya. Sejak Penting sekarang banget. ya, dari sekarang. Sejak dini Ya, harus banget betul. belajar tentang ya hal-hal kayak gini, tapi sisi agamanya gitu. Iya. Nah, makasih banget nih buat Bala Muda yang udah stay tune terus dengerin kita ngobrol-ngobrol sampai akhir. Makasih juga buat bintang tamu spesial kita yang udah waktunya ngobrol-ngobrol banyak banget ya tadi kita sharing-sharing. Seru banget. Kalau misalkan emang Bala Muda kepengen nontonin konten-konten ngopi selanjutnya nih yang kayak gini, yang seru banget ini, bisa komen down below aja mau ngomongin tentang apa ya nanti selanjutnya. Terus habis itu buat Bala Muda juga yang penasaran sama sosmednya LDK Syahid, ada apa aja Kak? Boleh disebutin? Instagramnya ada @ldksyahid_fdcom, dan ada YouTube juga sama ya, ldksyahid_fdcom. Nah, langsung aja buat YouTube-nya di subscribe dan buat Instagramnya di follow. Dan kita juga RDK punya sosmed juga nih Bala Muda. Kayaknya Bala Muda udah bosan sih dengerin, tapi nggak apa-apa ya aku sebutin. Ada Instagram, ada RDK_FM, ada TikTok dan X-nya RDK FM, dan juga ada YouTube-nya Radio Dakwah Komunikasi. Dan kita juga sering banget siaran kita bisa Bala Muda dengerin di websitenya ada rdkff.id. Nah, cukup sekian ya obrolan kita siang-siang ini sama Bala Muda. Kayaknya juga aku udah lapar sih. Ini kita pergi makan aja nggak sih? Boleh, Ya, boleh. Kalau gitu kita semua pamit undur diri. See you Bala Muda. Dadah.